wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Korwil Bidik Cilacap Utara, yang saya hormati Ibu Pengawas GPAI Cilacap Utara, Ibu Hajah Anisatul Umniyah MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tritikolo 06 serta Bapak Ibu Guru GPAI Cilacap Utara. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan kultum dengan tema keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia adalah orang yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran kepada sesamanya. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, mereka mendapatkan bagian kebaikan di dunia maupun di akhirat. Temanilah Al-Quran, maka Al-Quran akan menemani kita sampai sepanjang hayat kita. Bahkan Al-Quran bisa menemani kita sampai perjalanan kita menuju surga. Itu adalah salah satu kemuliaan dari Al-Quran. Syekh Ali Jaber pernah bercerita, ada seorang ulama, beliau mengajarkan Al-Quran selama 70 tahun lamanya. Kemudian sang ulama itu ditanya, apa yang membuatmu sabar selama 70 tahun mengajarkan Al-Quran? Kemudian beliau menjawab, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu an dari Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis tersebutlah beliau termotivasi untuk menjadi orang yang terbaik, yaitu mau mengajarkan Al-Quran kepada sesamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada para sahabat bahwasanya Allah itu memiliki saudara, memiliki kerabat dari kalangan manusia, memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kemudian para sahabat itu bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, mereka adalah Ahlul Quran. Apakah yang dimaksud dengan Ahlul Quran itu? Ahlul Quran adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketahuilah, orang yang menghafalkan Al-Quran dan membacanya bersama dengan para malaikat. Sementara orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, ada setiap hurufnya itu terdapat 10 kebaikan di dalam Al-Quran. Kalau kita melakukan pekerjaan, mungkin kita mendapatkan kebaikan berapa nilainya. Misalkan katakanlah ketika kita mengerjakan suatu kebaikan, kita mendapatkan 10. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, setiap huruf dalam Al-Quran memiliki kebaikan, 10 kebaikan. Contohnya, misalkan dalam kata alif lam mim, di situ terdapat 3 huruf, maka di situ kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Itu adalah keistimewaan dari Al-Quran. Terus apabila kita mengajarkan Al-Quran, kita sebagai seorang guru mengajarkan kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita, maka kita juga termasuk dalam tergolong dalam orang yang sudah mengajarkan Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung bulan suci Ramadan. Tentunya kita semakin tingkatkan ibadah kita kepada Allah
Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Di hari-hari terakhir ini, marilah kita tingkatkan bacaan kita, tingkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sampai di hari-hari terakhir ini kita semangatnya menjadi semakin terabaikan. Misalkan kita repot membeli baju, membuat kue, dan sebagainya. Marilah di hari-hari terakhir ini kita tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai apa yang dilakukan di depan sudah semangat, kemudian semakin hari semakin kendor ya. Karena di hari-hari terakhir juga ada 10 hari terakhir di mana semua orang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.